Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya, Iken Pramesti Anindria. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama mengenai sejarah ilmu komunikasi dan sejarah komunikasi. Sebelum kita masuk pada pembahasan mengenai sejarah komunikasi dan ilmu komunikasi, kita harus mengetahui apa arti dari komunikasi itu sendiri. Jadi, apa sih komunikasi itu? Menurut Berlson and Steiner, komunikasi adalah suatu penyampaian informasi, gagasan, emosi, keahlian, dan lain-lain melalui penggunaan simbol-simbol seperti kata-kata, gambar, angka-angka, dan lain-lain. Jadi, komunikasi adalah cara kita menyampaikan apa yang kita rasakan terhadap orang lain dengan menggunakan suatu media, teman-teman. Setelah kita mengetahui apa arti komunikasi, kita dapat belajar mengenai sejarah komunikasi. Sejarah komunikasi terbagi dari 3 bagian, yaitu yang pertama ditemukannya human voice, yang kedua adalah ditemukannya alat-alat komunikasi pada zaman prasejarah, kemudian yang ketiga adalah tahap-tahap yang diiringi dengan era komunikasi. Menurut Profesor Alo Liliweri, perkembangan komunikasi manusia zaman prasejarah dimulai dengan menggunakan speech sekitar 35.000 tahun sebelum Masehi. Hal ini disebut dengan human voice, yang mana meskipun belum terdapat data yang akurat mengenai speech seperti apa yang digunakan oleh manusia sebagai alat komunikasi saat itu, namun human voice ini tetap dinilai sebagai penemuan pertama dari komunikasi atau cikal bakal komunikasi pada manusia. Selanjutnya, kita masuk pada penemuan alat-alat komunikasi prasejarah. Fase ini adalah fase di mana manusia telah menggunakan simbol. Penemuan penggunaan simbol tertua diciptakan oleh manusia, yaitu ditemukan pada cave paintings berupa lukisan sederhana yang ditempatkan di dinding goa yang diperkirakan telah berusia selama 40.000 tahun. Lukisan gua menjadi petunjuk kemampuan manusia sebagai Homo sapiens seperti yang ditemukan di Gua Leang-Leang, Kabupaten Maros. Setelah mengetahui tentang penemuan-penemuan komunikasi pada masa prasejarah, kita akan tiba pada era-era komunikasi. Era-era komunikasi ini terbagi atas 4 era, yaitu yang pertama adalah era komunikasi tertulis yang dimulai pada tahun 4000 sebelum Masehi. Kemudian ada era komunikasi tercetak yang dimulai pada tahun 1902. Selanjutnya ada era telekomunikasi yang dimulai pada tahun 1844. Selanjutnya ada era komunikasi interaksi atau biasa kita sebut dengan era komunikasi interaktif yang dimulai pada tahun 1946. Nah, berikut ini merupakan bukti-bukti penemuan yang menguatkan adanya ciri khas pada masing-masing era dari komunikasi. Yang pertama, pada komunikasi tertulis, telah ditemukan tulisan bangsa Sumeria di Tanah Liat pada tahun 4000 sebelum Masehi. Selanjutnya, pada era ini juga ada piseng dari Cina yang membuat alat untuk mencetak pada buku pada tahun 1041. Selanjutnya, pada komunikasi tercetak, pada tahun 1456, kitab suci mulai dicetak menggunakan mesin cetak yang ditekan dengan menggunakan tangan oleh Gutenberg. Pada era telekomunikasi, yaitu pada tahun 1844, Samuel Morse mengirim telegram untuk pertama kalinya. Kemudian, pada tahun 1876, Graham Bell mulai mengirim pesan melalui telepon untuk pertama kalinya. Jadi, era telekomunikasi ini adalah era di mana alat-alat komunikasi mulai digunakan dan ditemukan. Kemudian, pada era komunikasi interaksi dapat ditandai dengan dibuatnya komputer tabung di Amerika Serikat pada tahun 1946. Kemudian pada tahun 1956, videotape pertama kali dibuat di California. Selanjutnya, pada tahun 1969,
NASA meluncurkan Apollo 11 dengan komandannya yaitu Neil Armstrong. Setelah mengetahui sejarah mengenai komunikasi, kita akan mempelajari mengenai sejarah ilmu komunikasi. Sejarah ini meliputi tahap-tahap retrotika serta periode-periode yang mengikutinya. Tahapan komunikasi dengan menggunakan retrotika telah dikembangkan oleh para sofis yang berasal dari zaman Yunani kuno hingga zaman Romawi. Retrotika merupakan konsep komunikasi dengan menggunakan seni persuasi, yang mana seni ini bersifat mempengaruhi, dengan 3 faktor yang sangat mendukung, yaitu ethos, pathos, dan logos. Berikut ini adalah beberapa tokoh sofis yang mengembangkan retrotika. Yang pertama ada Empedokles, yang kedua ada Protagoras, kemudian Gorgias, Isokrates, Plato, dan Aristoteles. Setelah pengembangan retrotika, komunikasi mengalami beberapa periode perkembangannya. Di antaranya ada periode pertumbuhan yang dimulai sejak tahun 1900 sampai dengan Perang Dunia Kedua. Selanjutnya adalah periode konsolidasi yang dimulai sejak Perang Dunia Kedua sampai tahun 1960-an. Yang ketiga terdapat periode teknologi komunikasi yang dimulai sejak tahun 1960-an sampai tahun 1990. Kemudian yang terakhir adalah periode ITC atau periode komunikasi dan teknologi informasi yang mana telah kita alami pada saat ini. Pada periode pertumbuhan, komunikasi telah tumbuh sebagai suatu disiplin ilmu sosial yang mulai dikembangkan. Komunikasi merupakan salah satu dari berbagai cabang ilmu sosial. Periode ini semakin dipercepat dengan adanya inovasi teknologi komunikasi, serta industrialisasi dan modernisasi pada komunikasi. Selanjutnya adalah periode konsolidasi. Pada periode ini, ilmu komunikasi sebagai pengetahuan sosial mulai dilihat sebagai ilmu yang multidisipliner atau interdisiplin. Berarti ilmu ini tidak hanya fokus pada satu bidang saja, namun dapat diterapkan pada disiplin-disiplin ilmu lainnya. Selanjutnya terdapat periode teknologi komunikasi. Sejak tahun 1960-an, perkembangan ilmu komunikasi semakin kompleks dan mengarah pada adanya spesialisasi. Menurut Rogers, perkembangan studi komunikasi sebagai suatu disiplin ilmu telah dimulai memasuki periode take-off atau tinggal landas sejak tahun 1950-an. Pada masa ini, teknologi komunikasi telah berkembang pesat dan terdapat spesialisasi-spesialisasi khusus pada bidang komunikasi. Kemudian yang terakhir adalah periode teknologi komunikasi dan informasi. Periode ITC atau periode teknologi komunikasi dan informasi ini ditandai dengan adanya kemajuan teknologi dan informasi serta tumbuhnya media industri secara internasional. Kita dapat melihat perkembangan periode ITC ini di masa kita sekarang yang mana saat ini sosial media serta teknologi komunikasi dan informasi lainnya berkembang sangat masif dan banyak digemari oleh masyarakat untuk memudahkan kegiatan komunikasi kita sehari-hari. Baik teman-teman, sampai di sini saja pembelajaran bersama kita. Untuk lebih lanjut dan lebih jelasnya lagi, kalian bisa mengakses sumber materi yang berada di 2 daftar ini. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.